menjaga keimanan kalian kepada orang-orang yang beriman. Dia sangat berkasih sayang. Tidakkah engkau mengenal siapa Rasulullah SAW? Beliau adalah seorang manusia yang dimana pernah 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, tetapi beliau kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Tidakkah kalian mengenal beliau Rasulullah? Pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang dimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firash al-wathir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir, ya man lam yanam tulal layali min khafin nari sa'ir. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian? Kecintaan Nabi kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, lebih besar daripada kecintaan istri-istri kalian kepada kalian, suami kalian kepada kalian, anak-anak kalian kepada kalian. Nabi Muhammad SAW yang dimana dijelaskan bahwasanya gal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harragat syafataihi marrataini fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati 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 faqubidha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nabi Muhammad di akhir hayatnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Kemudian aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, umatku, ummati, umatku, umatku. Kemudian meninggal Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau, sampaikan kepada Muhammad, apakah Muhammad memilih dunia atau memilih aku? Kalau dia memilih dunia, sampaikan kepadanya, akan aku panjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilih aku, sampaikan kepadanya, hari ini akan datang kematiannya. Turun Jibril alaihissalam. Ketika itu Rasulullah berada di atas kasur sedang dalam keadaan sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Tuhanmu memberikan kepadamu 2 pilihan. Apakah kau akan memilih dunia atau memilih Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Jibril? Apa kata Nabi? Apa jawabnya Nabi? Tentu aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Tuhanku, aku lebih memilih Allah daripada dunia, karena dunia bukanlah tempatku. Tempatku ketika ruhku berpindah kepada Allah, maka itu adalah tempatku yang sebenarnya. Maka Jibril membawa pesan Nabi Muhammad. Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, turunlah engkau dengan perintahku. Pasanglah sebaik-baiknya wajah, pasanglah sebaik-baiknya senyuman. Engkau turun, engkau akan mencabut nyawa makhluk yang paling mulia. Engkau izin dulu kepadanya, mau tidak dia dicabut nyawanya. Kalau dia mau, kau cabut. Kalau dia tidak mau, maka jangan kau cabut. Kembalilah engkau kepadaku. Turun malaikat Israel dengan perintah Allah. Di Israel tidak langsung masuk rumah Rasulullah, dia ketuk pintu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Fatimah berkata, siapa engkau? Tidakkah kau melihat ayahku sedang terbaring sakit? Israel menjawab, aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang memisahkan istri dengan suami, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri yang menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara dunia dan akhirat, dan aku diutus oleh Tuhanku kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Fatimah mendengar kalau di depannya adalah Israel, dia langsung kembali ke pangkuan ayahnya. Dia menangis, dia berkata, wahai ayah, Israel berada di depan ingin mencabut nyawamu wahai ayah. Apa kata Rasulullah?
jangan kau bersedih wahai Fatimah, karena engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku. Datanglah Israel. Ketika Israel datang ditemani oleh Jibril, ketika akan dicabut oleh Israel, Nabi Muhammad berkata, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah, ya Allah, kekasihmu belum puas, kekasihmu minta jaminan untuk umatnya. Apa kata Allah? Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Muhammad. Ini jaminan dariku. Nabi Muhammad pada saat detik terakhir nafasnya tidak memikirkan nasibnya. Yang beliau fikirkan nasib kalian sebagai umatnya. Akhirnya dicabutlah nyawa makhluk yang mulia tersebut. Dicabut nyawa Rasulullah. Ketika nyawa tersebut sampai di betis, Nabi berkata, apakah seperti ini rasa sakit sakratul maut? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk turun ke bumi untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya telah diangkat kesusahannya ketika sakratul maut, dan disampaikan kepada Muhammad bahwasanya sakratul maut itu lebih sakit daripada ditancapkan ribuan pedang. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku ketika sakratul maut? Apa jawab Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengusap pipinya. Ada air sebuah cawan di samping, beliau letakkan tangannya di cawan yang berisi air itu, kemudian beliau usapkan itu air di muka beliau. Kemudian beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad SAW, doa yang menutupi kepergian Rasulullah SAW. Apa doa beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah, permudahkanlah sakratul maut umatku dan beratkanlah untukku. Ya Allah, ya Rabb, aku menanggung sakratul maut umatku. Berikan rasa sakit mereka, berikan beban penderitaan sakratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan sanggup. Biar aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku ya Allah. Jangan kau berikan rasa sakit sakratul maut kepada umatku ya Allah. Apa yang telah kau berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang mati-matian, pagi, siang, sore, malam berdakwah, berdarah. Demi siapa? Demi kalian. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar syariat Islam sampai, agar masjid sampai, agar ulama sampai, agar Al-Quran sampai, agar ilmu, amal, adab, wara sampai, ikhlas sampai, takwa sampai, amar ma'ruf sampai, jihad sampai, nahi mungkar sampai kepada kalian. Itu semua berkat perjuangan Rasulullah. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan. Kalian lebih berat kepada urusan dunia daripada urusan-urusan yang menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya acara Maulid yang mulia ini, maka jadilah kita umat Nabi yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya, dengan taat kepada aturan-aturannya, dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh,
Kenapa? Karena para ulama itu adalah pewaris daripada keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah ilmu yang dibawa oleh para ulama. Oleh karenanya, jangan engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang saleh. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang sekarang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta. Pagi, siang, sore, malam cari uang. Pagi, siang, sore, malam cari harta. Pagi, siang, sore, malam melayani dunia. Pagi, siang, sore, malam jadi budak-budak dunia. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tetapi sorga yang belum dijamin, kamu tidak sungguh-sungguh untuk mencarinya. Kebalik, urusan akhirat yang belum dijamin, harusnya kita bersungguh-sungguh. Urusan dunia, rizki yang telah ditanggung oleh Allah, harusnya biasa-biasa saja. Allah